Halo, selamat pagi Sobat D5. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari Matius 5 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memahami firman ini secara logika, kita akan mengerti bahwa firman ini tidaklah lazim. Kalimat ini adalah kalimat yang kontradiktif. Tidak mungkin kita akan berbahagia dalam kondisi berduka cita. Sehingga kita memang terkadang mengabaikan firman Tuhan yang berkalimat kontradiktif dan menganggap itu sebagai hal yang tidak mungkin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa dalam berduka cita, kita pun bisa bersuka cita dan berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, duka cita adalah suatu perasaan yang muncul karena rasa kehilangan. Dan perasaan pedih mungkin datang akibat kita telah kehilangan orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga dan para sahabat. Namun, yang paling parah adalah ketika duka cita itu datang kepada seseorang, ia akan merubah emosi dan mental seseorang itu. Sehingga apapun kata penghiburan yang diberikan kepada orang yang sedang berduka cita, seringkali itu diabaikan dan menjadi tidak berarti. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sahabat D5, setiap orang pada akhirnya akan merasakan duka cita. Cepat atau lambat, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Namun, pada saat ini, firman Tuhan pada hari ini kita diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa siapapun yang pada akhirnya akan berduka, ketika kita kehilangan, ketika kita merasakan pedih, ditinggalkan oleh keluarga dan sahabat, janji Tuhan akan penghiburan kepada orang yang berduka nyata melalui firman ini. Sehingga kita tidak lagi merasakan apa yang dikatakan ketakutan. Kita tidak akan merasakan kekhawatiran karena firman ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus ingin menekankan bahwa penyertaan Tuhan sampai kepada orang-orang yang berduka cita. Penyertaan Tuhan sampai kepada orang-orang yang merasakan kehilangan. Jadi ketika kita akan merasakan duka cita yang begitu mendalam, Tuhan akan mengutus orang-orang yang diutusnya, keluarga, siapapun itu, pendeta, parhalado, akan memberikan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan akan mengutus orang-orang yang Dia kasihi dan mengasihi kita untuk menguatkan kita. Tentu kata-kata penghiburan ini tidak seperti memakan cabai yang begitu kita makan akan terasa pedas. Kata-kata penghiburan juga demikian. Begitu itu diucapkan, kita tidak akan langsung terhibur. Tetapi perlahan-lahan kita akan mengerti dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat D5, kata berbahagia dalam firman Tuhan pada hari ini tentu harus dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Tentu kita tidak ingin merasakan sesuatu yang jauh dari kata kesedihan. Tetapi berbahagia dalam firman Tuhan tidak ada kaitannya dengan hal yang duniawi. Tentu orang berbahagia karena ia kaya. Orang berbahagia karena ia punya jabatan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini bukan berkaitan dengan hal-hal duniawi, tetapi berbahagia ketika kita merasakan kesedihan, ketika kita merasakan duka cita, Tuhan melawat umat-Nya. Sebagai orang yang percaya, seharusnya kebahagiaan kita lebih diletakkan kepada hal-hal yang rohaniawi daripada hal-hal yang berbau duniawi. Kita berbahagia karena kita telah diselamatkan melalui Yesus Kristus yang tersalib dan yang bangkit. Kita juga berbahagia karena penyertaan-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jaminan kebahagiaan kita telah tersedia melalui kematian dan kebangkitan-Nya.
jaminan kebahagiaan kita juga telah tersedia ketika kita berduka cita di dunia ini. Ketika kita berduka akan ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita dijanjikan untuk mendapatkan penghiburan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang merasakan duka cita terhibur oleh penyertaan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin.